Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Apabila engkau melihat sesuatu yang mungkar, maka cegahlah dengan tanganmu. Tak mampu, cegahlah dengan lisanmu. Tak mampu, cegahlah dengan hatimu. Itulah selemah-lemah iman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat, untuk memberikan amanat kepada ahlinya. Wa iza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, antahkumu bil adl, dan hukumlah secara adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bih, sesungguhnya Allah memberikan pelajaran yang baik. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Surat An-Nisa ayat 58. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman dalam Islam, jamaah Majelis Taklim PT PLN Tanjung Datuk, yang insya Allah semua kita yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, di pagi yang cerah ini kembali kita dapat hadir bersama-sama di musola PT PLN ini, termasuk bapak-bapak yang sudah habis masa dinas jauh-jauh dari rumah masih datang. Semoga bapak-bapak yang jauh-jauh dari rumah ini mendapatkan janji dari Nabi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya pergi menuntut ilmu, wa huwa jihadu fisabilillah hatta yarji, dia sedang berada di dalam jihad di jalan Allah sampai dia kembali. Cuman habis ini kembali Pak, jangan lama-lama lo ngopi. Lama betul jihadnya beko kan. Ya nanti salah arti Pak. Nah, kalau gitu pulang sore lah, padahal ngajinya cuma 1 jam doang. Nah, semoga pagi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Apa tandanya orang mendapat ilmu bermanfaat itu? Yang pertama, dia tidak senang lagi mengoreksi orang lain. Jadi semakin dia berilmu, semakin tidak suka mengurus orang lain. Sibuk mengurus dirinya karena banyak kurangnya. Yang kedua, bukti ilmu yang bermanfaat itu Bapak Ibu, cintanya kepada dunia ini telah berkurang karena kecintaannya kepada akhirat. Nah, itulah tanda ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga kita dapatkan itu. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena 14 hari lagi kita pemilu, maka kaji kita pada pagi ini kita melihat sosok gubernur fenomenal, pilihan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernama Said bin Amir al-Jumahi. Nah, jadi kajian kita hari ini melihat sosok Said bin Amir al-Jumahi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara Khalifah Rasyidin yang 4, hanya Sayyidina Umar bin Khattab lah yang mendapat gelar Amiril Mukminin. Yang lain tidak mendapat gelar Amiril Mukminin, Bapak Ibu. Pada masa beliaulah kejayaan Islam ini begitu hebat. Lalu setelah beliau mati terbunuh, digantikan oleh Utsman bin Affan. Kemudian tambah parah, digantikan pula oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ali memimpin, terjadilah demon besar-besaran. Demonnya apa Pak Ustaz? Bertanya kepada Ali, wahai Ali, di masa Sayyidina Abu Bakar, di masa Sayyidina Umar bin Khattab, hidup kami ini tentram, tidak ada keributan, nyaman, bahagia. Tapi setelah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an dan engkau menjadi pemimpin kami, hidup kami ini kacau balau. Apa kata Ali, Pak? Hei saudara-saudaraku, kenapa di masa Umar bin Khattab itu hidup kita damai, aman, tentram? Karena saat itu rakyatnya aku. Ini Bapak Ibu. Saat Umar memimpin, rakyatnya aku, rakyatnya Utsman. Artinya apa? Orang-orang baik, orang-orang soleh. Tapi saat aku menjadi pemimpin, rakyatnya kalian. Itulah kenapa kacau. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata baik tidaknya pemimpin tergantung rakyatnya. Kalau rakyatnya otaknya duit, jangan salahkan kalau pemimpin itu nanti mencari duit, Pak. Ya, makanya saya di mana-mana saya sampaikan itu. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, ditepuk jilbab 1 5 tahun kena tipu. Saya sampaikan itu, Pak. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, maka baiklah diri kita. Nah Bapak Ibu, Sayyidina Umar bin Khattab mencontohkan kepada kita, di saat di salah satu tempat beliau berkuasa, yaitu di Syria, tepatnya di kota Hims, gubernurnya kosong. Kenapa gubernurnya kosong? Karena orang-orang Him ini cerdas. Kalau Umar utus gubernur, tak enak mereka pulangkan ke Madinah. Tak enak mereka pulangkan ke Madinah. Begitulah mereka cerdasnya. Kenapa cerdas? Karena Syria itu sebelumnya dijajah oleh Romawi. Jadi bangsa-bangsa yang dijajah oleh Romawi itu insya Allah cerdas, Pak.
Sama dengan yang dijajah Inggris. Singapura dijajah Inggris, cerdas kan? Malaysia, Inggris. Awak? Ngapu awak? Itunya. Yang dijajah Inggris cerdas, yang dijajah Belanda? Ndak wangi cek dah, wangi cek ya. Bongaknya di mana Pak Ustaz? Senang diadu domba. Itulah dia kebiasaan Belanda, senang mengadu domba, Bapak Ibu. Nah, maka Sayyidina Umar bin Khattab bingung, siapa yang cocok untuk menjadi gubernur di kota Hims. Kata sekelilingnya, Amirul Mukminin, kenapa repot-repot? Kita kan punya orang soleh yang diakui ilmunya. Siapa? Anakmu Abdullah bin Umar. Kita kan mendengar sahabat yang bernama Abdullah bin Umar itu, Pak. Kalau ingin melihat Nabi sholat, lihatlah Abdullah bin Umar. Kalau mau lihat bagaimana Nabi makan, tengoklah Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar ini, anak Sayyidina Umar bin Khattab ini, apapun yang dilakukan Nabi, dia lakukan. Begitu hebatnya dia. Udah dia saja yang diangkat menjadi gubernur. Apa yang terjadi, Pak? Merah muka Umar bin Khattab. Saudara-saudara, cukuplah seorang Umar yang menjadi pemimpin. Tidak boleh ada Umar yang lain. Karena kalau seandainya aku salah dalam memimpin, cukuplah aku yang salah, jangan keluargaku kena. Tapi kalau seandainya aku berhasil memimpin, biarkanlah keluargaku mendapatkan keharumannya. Tak mau Umar bin Khattab menaruhkan anaknya jadi gubernur, Pak. Padahal pantas, pintar, lengkap ilmunya. Tapi Sayyidina Umar tahu bahwa pemimpin itu bukanlah suatu kemuliaan, melainkan suatu ujian. Makanya hadis Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu diminta bertanggung jawabnya. Saya bongak, Pak, tak mau saya, Pak. Datang orang ngajak jadi caleg Ustaz, enggak. Ya. Tahu diri, Pak. Sedangkan jadi RT saya jadi minta, tak berani saya, Pak. Ya. Disuruh mimpin doa pun kampanye saya tak mau. 10 juta, Pak. Salah satu calon presiden semalam kampanye di Riau ini. Saya jurnalis, tolong cuman baca doa saja. Habis baca doa pulang. Nih tekan 10 juta. Tidak, saya bilang. Jadi Bapak di mana sekarang berpihak? Saya 04. Kan selesai, Pak. Ya. Kawan-kawan, Ustadz 10 juta banyak tuh. Ya. Entah berapa tahun ceramah di PLN tuh kan begitu, Pak. Ya. Tapi saya bilang apa? Duit tidak segala-galanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitulah Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu kenapa dia berpikir panjang? Dan beliau juga menyatakan, Pak, ternyata memilih pemimpin itu, kalau dia salah, yang memilih dan dipilih kedua-duanya masuk jelek itu, Pak. Woi, jangan gara-gara tekanan neraka, tahu enggak? Ya, gara-gara tekanan masuk neraka. Dunia ini sebentar, ya. Akhirat selama-lamanya. Jadi Sayyidina Umar begitu, Pak. Yang memimpin dan dipimpin kalau salah, yang memilih dan dipilih kedua-duanya neraka. Maka berhati-hati beliau. Nah, Bapak Ibu, setelah mencari dalam waktu yang lama, dapatlah dia sosok seorang pemuda namanya Said bin Amir al-Jumahi. Dipanggil ke Madinah. Said bin Amir, ya Tuhan, kau hari ini ku angkat menjadi gubernur di kota Hims. Inna lillahi wa inna ilaihi.
Kalau orang sekarang syukuran 3 hari 3 malam, pasanglah karangan bunga lah. Itu dipoto lo tuh. Siapa yang ngirim? Yang kalau nggak ngirim, awas nggak dapat proyek, kan begitu. Ampun awak. Ya, makanya dunia ini rusak. Karena dikatakan oleh Sayyidina Umar juga, Pak, rusaknya dunia ini karena orang otaknya duit. Ulama otaknya duit. Pejabat otaknya duit. Rakyat otaknya duit. Jadi barang siapa yang isi otaknya duit, rusak. Bukan kita tak mau duit. Semua kita mau duit. Cuman jangan itu menjadi tujuan. Karena orang-orang yang mau duit ini Pak, di ronsen dari ujung rambut ujung kaki itu kan gambar duit itu. Ya kan banyak Pak. Ya. Sama kita karyawan ini kan. Tolonglah ke toko kopi situ sebentar. Ada lebihnya enggak? Kan begitu. Ya. Tolonglah pergi ke kantor dan rengka uang minyaknya. Ya. Tak susah kita untuk ikhlas itu Pak. Nah Bapak Ibu, wahai Amirul Mukminin, kau tugaskanlah aku menjadi panglima perang. Karena Said bin Amir ini badannya gagah. Perang apapun nanti aku akan ikut. Jangan kau tugaskan aku menjadi gubernur. Said bin Amir, yang memilih aku siapa? Bukankah kalian? Apakah kalian mau aku sendiri yang akan bertanggung jawab kepada Allah? Sementara setelah kalian pilih aku menjadi presidennya, kalian tak mau jadi pembantu. Apakah begitu cara kalian? Begitu kata Sayyidina Umar. Akhirnya kata Said bin Amir, baiklah Tuan, saya terima. Kata Umar, berangkatlah. Ini surat, bawa ke masyarakat itu, bawa engkau gubernur yang kupilih, dan ini kotak uang yang isinya 1000 dinar. Berapa 1000 dinar itu Pak? Lebih kurang 10 miliar Pak, modal untuk jadi gubernur. Berangkat dia dengan istrinya, sampai di kota Him, dia katakan dengan tokoh-tokoh bahwa dialah gubernur yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar. Sampai di tempat tinggalnya, gubuk, tak punya rumah dinas. Dikatakan dengan istrinya, tunggu sini sebentar aku keluar. Dia pun keluar. Ngapain? Membagi-bagi uang yang 1000 dinar itu. Habis. Kata istrinya, dari mana Bang? Dari menginvestasikan uang tadi. Alhamdulillah punya kebun, kita pensiun besok. Kan begitu. Kata istrinya kan begitu. Dia tak tahu investasinya bukan investasi dunia, tapi investasi akhirat. Disedekahkan semua. Kok bisa Pak Ustadz? Inilah orang-orang yang di dalam hadis dikatakan khilawatil iman Bapak Ibu, yang sudah merasakan manisnya iman. Kan ada kita-kita ini Bapak Ibu, kalau siap mentraktir kawan makan tuh bahagia enggak? Nah, itulah dia. Bahagia gitu. Padahal bukan hanya bahagia sebenarnya, kalau kita tahu rahasianya. Itu salah satu amal jariah. Kita ketemu jam 7. Bapak bayarkan saya lontong. Saya makanlah lontong tadi. Jam 8 saya sholat duha. Kenapa saya bisa sholat duha? Kenapa saya punya tenaga? Karena lontong yang Bapak kasih. Maka saya sholat duha, Bapak dapat pahalanya. Itu namanya amal jariah. Jadi hidup jangan minta ditraktir jo Pak, mentraktir kata Pak. Nah ikut serius kok Pak, apa galak tari jo? Ya. Ya. Ya Bu, pergi dengan kawan bayar. Hilangkan kata-kata rezeki anak soleh. Nah aduh tuh Pak. Ya. Bukan rezeki anak soleh, ang melengah jo kan begitu. Nah baik, udah kita lanjut. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, udah hari berganti minggu, minggu berganti bulan, sampailah setahun Pak, tak ada pengaduan. Kata Umar bin Khattab di Madinah, berarti baik-baik aja gubernur yang kita pilih itu. Biasanya diganti, ini nggak ada. Lalu Umar memanggil salah satu delegasi kota Him untuk datang. Untuk apa Ustaz? Mendata orang-orang miskin di kota Hims. Karena Umar akan memberikan bantuan.
Datanglah delegasi ini ke Madinah. Dibukanya daftar orang-orang yang berhak menerima BLT itu, Pak. Nampak di situ nama Said bin Amir Al-Jumahi. Kata Umar, ini siapa yang satu ini? Apakah ini Said bin Amir yang kuutus jadi gubernur? Iya. Kok dapat BLT dia? Miskinnya pada kami lepak. Coba bayangkan Bapak Ibu, gubernur dapat BLT. Ya Pak, kan beda sama kita kan. Kita coba lihat Pak, mobil calegnya Alphard, mobil tim suksesnya Avanza, mobil pemilihnya Honda Guru. Kan iya Pak. Nah, ya jadi bulan-bulanan kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya karena melihat ada nama gubernurnya masuk dalam daftar orang miskin, maka Sayyidina Umar pun melakukan sidak, datang ke kota Hims. Ditanya Pak tentang gubernurnya itu. Apa jawaban rakyatnya? Gubernur engkau tunjuk itu mantap, tapi ada 4 kekurangannya. Mulai takut Umar. Apa kekurangannya yang 4 itu? Yang pertama, dia itu baru melayani kami setelah matahari agak naik. Yang kedua, dia tidak pernah melayani kami di malam hari. Yang ketiga, tanpa ada pemberitahuan dia meliburkan diri sekali sebulan. Dan yang keempat, entah kena penyakit ayan, kadang-kadang dia pingsan. Umar Pak langsung berdoa, duhai Allah, jangan kau salahkan prasangkaku terhadap sahabatku ini. Karena yang tadi Pak, kalau salah kedua-duanya neraka. Umar tak mau. Dikumpulkan masyarakat Hims. Lalu Said bin Amir ini pun disidang. Pengaduan dari masyarakatmu begini-begini, tolong kau jawab. Kata Said bin Amir, Tuan dan rakyatku, aku tak mau memberitahu ini, karena aku cukuplah aku dengan Allah yang tahu. Tapi karena ini di persidangan, aku terpaksa memberitahu. Yang pertama, kenapa aku melayani masyarakatku setelah matahari agak naik? Karena aku pagi itu memasak dulu untuk istriku. Di rumahku tak ada pembantu. Ingat tuh Pak, memasak untuk. Jadi yang masak itu siapa? Awak, laki-laki, bukan istri. Dia harus dipahami. Tapi ternyata istri yang masak Pak Ustaz. Kenanya cinta aja awak aja tuh Pak. Tapi kewajibannya nggak ada. Makanya perempuan itu dari apa Ibu? Perempuan dari apa diciptakan? Tulang rusuk untuk disayang-sayang. Perempuan bukan tulang punggung. Tulang punggung itu kan cari makan. Enggak ada perempuan bukan tulang punggung Pak. Perempuan bukan tulang kaki untuk diinjak-injak. Salah. Tapi ingat laki-laki, bukan pula tulang kepala untuk diengkek-engkek kan mati kau beko. Kan begitu. Ya. Makanya saya selalu nasihati kita bapak-bapak ini Pak. Ya. Pahala kita itu mudah sekali. Satu, bawa istri kita jalan-jalan. Pahala itu. Ya. Jalan yuk. Tidak usah jauh-jauh nengok banjir jadilah. Nah, hobi nggak Bu? Nengok banjir yuk, lah pahala tuh. Ya. Yang kedua, ngajak dia belanja. Ya, nggak usah mahal-mahal Pak. Ya. Nggak usah. Cukup pergi kita ke depan-depan anak-anak sekolah tuh kan ada bakso-bakso pentul tuh, ya. Kan suka juga istri kita tuh Pak. Ya. Ini saya pengalaman saya nih Bu. Ya nggak besar jajannya. Dah senang hati dia tuh. Nah, yang ketiga menatapnya. Wak tengoknya dah lama nengok-nengok. Ngapa abang ini? Pahala tuh Pak. Ya. Nah, kau praktekkan pulang kau Pak ya, tengok tuh. Nah, ya, itu udah pahala itu Pak. Nah, kemudian terakhir apa? Memujinya. Masa dia dipuji, berdandan dia dipuji.
Itu pahala itu. Nah, jadi kisah Said bin Amin ini salah satunya pelajaran itu dia. Dia memasak terlebih dahulu untuk istrinya. Di rumah kami tak ada pembantu. Kata Umar bin Khattab, ya Allah, jangan salah prasangkaku. Lalu yang kedua, kenapa aku tak melayani kalian di waktu malam? Bukankah di waktu siang aku telah menghabiskan waktuku bersama kalian? Di waktu malam aku ingin bersama Allah. Wallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman ayyadzakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan siang dan malam itu silih berganti. Untuk apa, Pak? Siang bekerja, malam ibadah. Makanya kita makruh hukumnya berbicara habis sholat isya. Makanya kita lihat, tanya sama dokter, sehat nggak orang olahraga habis sholat isya itu? Tanyalah sama dokter, Pak. Nggak sehat kan? Orang kan banyak olahraga habis sholat isya. Kata dokter itu nggak sehat. Nah, Nabi kita 15 abad yang lampau udah menyampaikan itu makruh. Nah, apalagi main domino, Pak. Apalagi main domino. Malam tuh untuk Allah, Bapak Ibu. Kata Sayyidina Umar, alhamdulillah, jangan salah prasangkaku ya Allah. Lalu yang ketiga, kenapa engkau meliburkan diri? Dijawab oleh dia, aku meliburkan diriku sekali sebulan. Karena kalian lihat, tiap hari kan ini baju aku. Yang bajuku pakai ini kucuci sekali sebulan. Karena inilah satu-satunya baju yang layak untuk kubawa melayani kalian. Cibo tuh Pak, gubernur bajunya satu. Kata Sayyidina Umar, alhamdulillah. Nah yang terakhir, aku pingsan bukan karena punya penyakit. Aku ini kan orang belakangan masuk Islam. Setelah perang Uhud. Aku asli orang Tanim. Nah, jadi Nabi itu selalu memilih pemimpin beserta sahabat itu pasti orang muhajirin, Pak. Ya. Orang Ansor itu bisa kita hitung, Salman, itu pun belakangan itu. Abu Hurairah. Ya. Nah, cuman Abu Hurairah ini luar biasa, jadi gubernur langsung kaya raya. Nah, sampai-sampai sahabatnya tak mau dekat dengan dia. Ya. Kayak Abu Zar Al-Ghifari nggak mau dipeluk oleh Abu Hurairah. Kenapa? Kau sudah menjadi pejabat yang menyalahkan jabatan. Padahal tidak mungkin Abu Hurairah seperti itu. Perawi hadis. Nah, tapi begitulah saking mereka, Bapak Ibu, tak mau dengan orang yang betul-betul mengejar dunia itu. Nah, Bapak Ibu, aku ini orang Tanim. Tanim itu kalau kita sudah pernah ke Makkah, baik haji atau umroh, tempat mikot yang terdekat orang Arab. Dan aku termasuk tokoh dari kafir-kafir Quraisy. Saat itu dibawalah salah satu tawanan dari perang Uhud bernama Khubayb bin Al-Aud. Dibawa, kemudian tangannya diikat, lalu disiksa. Dan penyiksaannya mutilasi. Saat itu aku ingin menolongnya, tapi aku kafir, aku masih musyrik, belum bisa aku menolong. Lalu dipotonglah satu persatu tangannya, telinganya, kakinya, dan dia berkata, duhai Allah, engkau hancurkanlah seluruh orang yang menyaksikan penyiksaanku ini. Saat itu aku takut. Dan aku lari ke Madinah. Aku temui Nabi Muhammad SAW dan aku menyatakan Islam. Lalu setelah aku masuk Islam, setiap teringat aku dengan kejadian itu, aku pingsan. Kenapa? Karena aku takut nanti dituntut di akhirat, tidak bisa membela orang yang sedang kesulitan. Karena dia begitu. Man ra'a minkum munkaran
falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Apabila engkau melihat sesuatu yang mungkar, maka cegahlah dengan tanganmu. Tak mampu, cegahlah dengan lisanmu. Tak mampu, cegahlah dengan hatimu. Itulah selemah-lemah iman. Aku takut, kata. Bayangkan, Pak. Jadi dia pingsan karena melihat masa lalunya yang kelam. Jadi kita masa lalu kita jangan cerita sama orang, Pak. Ang baru iko mabuk dan patang tawang limo bir tu cie meja aja selesai jadi. Ang baru preman aku nggak usah, Pak. Ya. Kalau kita udah tobat nggak usah cerita lah. Ya. Ya. Terlihat teringat kita, Pak. Ya, kalau dulu zaman kita dulu kan gawat, Pak. Situ ada Teliju. Ya kan? Kan ada Teliju tuh, Tanjung Datuk ujung artinya tuh. Tahu, Pak, situ sampai itu. Yang sebelah Siko Planet. Nah, ini kan begitu ya. Ya kalau Bang Jul tahu tempat kita main bola ya, Bang ya. Nah, ya. Ya. Enggak, saya betul, Pak. Demi Allah saya tahunya karena kami main bola, situ lapangannya enak ya, Bang ya. Nah, tidak jajan kan enggak, Bang. Nah, Bapak Ibu, teringat kita dengan itu, maka kita menangis. Bukan malah bangga. Orang sekarang kebanyakan bangga, Pak. Ya. Said bin Amir Al-Jumahi pingsan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, alhamdulillah. Udah selesai, Umar pulang. Setelah sampai di Madinah, Umar kirimkan lagi uang 1000 dinar. Datang utusan. Ini uang dari khalifah 1000 dinar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluar istrinya. Ada apa, Bang? Apakah khalifah meninggal dunia? Ini lebih dahsyat dari meninggalnya khalifah. Kenapa? Dunia telah masuk ke dalam rumah kita. Aku takut ketika dunia ini masuk, kita akan lalai dibuatnya. Maka istrinya mengatakan, kalau begitu, Bang, investasi kalau duit itu balik. Keluar mereka berdua, Pak, habis dibagikan seluruh uang itu. Tak ada dia punya. Begitulah Said bin Amir. Dan beliau umurnya tak panjang, cuman sampai 40 tahun saja. Wafat, Bapak Ibu yang berbahagia. Inilah sosok pemimpin yang amat luar biasa. Nah, makanya saya bacakan tadi, Bapak Ibu, surat An-Nisa ayat 58. Memilih itu kewajiban, Pak. Ya. Bahkan jangankan untuk memilih presiden, gubernur, bupati. Bapak pergi tur saja bertiga mesti ada satu jadi. Kalau kita pergi jalan kita bertiga, lama nak jalan nih, kemana kita? Ke KL lah. Berangkatlah Bapak bertiga. Di bandara SSK itu tunjuk dulu siapa gini pemimpin. Supaya nanti tidak ada saling bertengkar. Harus kita tunjuk Pak pemimpin. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin satu garis saja, Pak. Ahliha tadi. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu untuk memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada ahlinya. Jadi disuruh memberi kepada ahli. Ya. Ini kadang-kadang, Pak, karena tidak ada kerja ada jadi caleg. Tidak ada kerja dong. Apa kok jadi caleg? Tidak ada kerja oleh dah lah, Pak ya. Masuk itu. Cibo-cibo lah, kok cibo-cibo. Kita mau dibawa ke mana negeri ini? Nah, ahli di situ, para ulama mengatakan yang pertama, berikanlah amanah itu kepada yang kuat, kepada yang muda. Makanya tak ada pemimpin itu yang tua, Pak. Abu Bakar kan muda duluan, lama-lama tua. Nabi Muhammad kan muda dulu, baru tua. Nah, ibu bapak kuat di sini. Kita ambil sosok Nabi Musa alaihissalam. Musa itu, Pak, laki-laki terkuat di dunia itu. Badannya six pack. Cuman dia tidak pernah buka baju loh. Kan beda sama awak kini, Pak. Awak kini 3 bulan fitness tiap jemput kawan ke bang.
Duduk kedai kopi, mana gandeng. Ini serius ini Pak. Musa nggak pernah. Ya. Makanya kawan-kawan fitness itu selalu itu Ustaz nyindir kami, enggak. Saya kepingin kalian mencontoh Nabi Musa. Sebagus apapun badan kalian, baju biasa-biasa aja lah. Ini kadang-kadang kan baru fitness 3 bulan baju mulai dilipat. Padahal enggak ada apa-apanya sama Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu luar biasa. Nah, dan di dalam Al-Quran dikatakan Qawiyun amin. Nabi Musa itu kuat dan bisa dipercaya. Kenapa dia dapat gelar amin? Ya, ini nggak ada sangkut pautnya 01 Pak. Ya. Kenapa dia dapat gelar amin? Ketika sampai di negeri Madian, dia kan bertemu dengan 2 orang perempuan, anak Su'aib. Lalu ketika akan ke rumah Su'aib, perempuan ini di depan, Musa panggil, dek, kalian jalan di belakang ya. Loh, abang kan tidak tahu rumah kami. Iya, cukup kalian lemparkan saja batu nanti. Lemparkan ke depan berarti jalannya lurus, lempar ke samping berarti belok. Bayangkan Pak, ini kepercayaan. Karena kalau berjalan laki-laki perempuan itu harus di belakang, tak boleh di depan. Kita tidak paham saja Pak, tiap jalan duluan dek, tidak boleh. Karena perempuan tuh kalau jalan bahayo, betul tidak? Kita tidak paham itu Pak. Ya, sampai senam pun sekarang siapa di depan? Perempuan. Cibul itu. Apa-apa di belakang. Apa gaya apa-apa? Gitu-gitu gayanya. Ya, tidak boleh Pak. Jadi kalau ada, ini kok serius kok Pak Haji, yo. Jadi berjalan dengan perempuan itu ya Bu ya. Ingat itu kalau rombongan sama bapak-bapak, kalian di belakang, nggak boleh kalian di depan. Ingat Bu. Karena mata kami ini yang bahaya kan. Nah, kalau laki-laki di depan kan tidak ada, kita perempuan tidak ada kecenderungan yang untuk bicara. Kalau awak kalau lu itu kan banyak kita menilai Pak. Nah, maka Musa itu qawiyun amin, kuat. Nah, jadi pilihlah pemimpin itu yang muda Pak, yang kuat. Anda nampak gambaran nih Ustaz? Oh belum. Ada yang kedua, mana ahli itu yang pandai menyelesaikan masalah, bukan yang nambah masalah. Itu dia. Mana dalilnya Pak Ustaz? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, Bapak Ibu, itu kan sama dengan Bapak Ibu itu, makan gaji kan? Apa pangkat Nabi Yusuf? Bendahara negara. Kenapa dia diangkat jadi bendahara negara? Karena dia bisa mentakwilkan mimpi raja. Raja kan mimpi melihat 7 sapi gemuk dan ada 7 sapi kurus. Lalu dipanggillah Pak, ahli-ahli mimpi itu. Semua mengatakan bunga tidur. Nah, ini kalau orang-orang di samping-samping bos-bos kok Pak punya penyakit ABS kok baik kacau. Atau apa ABS? Asal Bapak senang. Ya. Itu yang sekarang kita lihat itu Pak. Yang dipertontonkan kepada kita itulah sekarang ini. Ya. Kenapa para pejabat mendukung? Takut kehilangan jabatan. Kenapa para pengusaha mendukung? Takut kehilangan usaha. Dia tak peduli Pak. Yang si bos ini nanti bahaya, nggak peduli dia. Nah, semua mengatakan itu bunga tidur. Kata Yusuf, Tuan, 7 sapi gemuk itu adalah masa-masa panen. Masa-masa kita punya kebun yang begitu subur. Pokoknya masa-masa indah lah. Dan 7 sapi kurus itu kita akan dihantam nanti masa paceklik. Oleh karena itu Tuan, selagi kita di masa-masa jaya yang 7 tahun ini, simpanlah untuk kita makan di musim paceklik. Ternyata itu terjadi Pak. Nah, sehingga kata Quran apa? Nabi Yusuf itu hafizun alimun. Nah, kalau Musa tadi qawiyun
Amin. Ya. Ini sebenarnya kalau saya ceramah untuk penataran pegawai, ya saya walaupun sering juga diundang orang, Pak. Ya, ada karyawan ini dia. Jadi sifat karyawan pertama tuh kawiyun, mesti kuat. Ya. Masuk kantor lalu loyonya, ngapa kau? Nggak pakai dong. Ya. Orang begitu sampai di pintu gerbang tuh semangat kita. Hei bro, mantap kali kau. Kerajo mah, gitu dia. Nah, kemudian amin, bisa dipercaya. Nah, ketiga, hafizun, bisa memelihara. Jadi jangan dibocorkan rahasia dapur awak je orang. Ini kan banyak nih Pak. Dia cari makan di PLN, di buruk-buruknya PLN tuh kan bongak nama tuh. Ada enggak orang bentuk itu? Ada Pak. Ya. Dia cari makan di kantor itu, di buruk-buruknya kantor tuh. Ya. Kita kalau nggak suka ya udah keluar dong. Kan habis. Itu hafizun. Nah kemudian alim, punya ilmu. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah katakan berikan amanah kepada ahlinya. Pertama pilih dia kuat. Jadi kalau kuat tuh kemana-mana bisa Pak. Kalau lah penyakit lah banyak, gimana pula kita mau jadi pemimpin? Ya toh. Yang kedua, bisa menyelesaikan masalah. Nah, ahli yang ketiga itu, inilah yang kita lihat itu Pak. Dia punya akhlak. Istilah sekarang apa? Ada IT dan ada staff. IT, ilmu dan takwa. Staff, siddiq, tablik, amanah, fatonah. Nah, itulah dia. Ya. Jadi kalau ada kawan awak jadi dewan Pak, ya, tolong lawak, tengok ada ndak ikut semenyo. Kalau ndak walaupun kawan jangan Pak menjerumuskan dia itu. Ya. Kan banyak kawan sekarang nih. Sudah banyak ini Pak, tolong Ustaz sampaikan. Oh, aku ndak ke masjid kau bisa tolong kau dong. Aku ke masjid kok, tapi ndak masjidnya Jumat aja, ndak bisa tolong kau dong. Aku sholat subuh kok. Sholat subuh saya tolong tuh Pak. Ya. Sholat subuh saya tolong itu. Karena yakinlah kalau orang sudah bisa menjaga sholat subuhnya, ya, maka dia akan jaga amanahnya. Nah inilah Bapak Ibu. Maka saya ingin mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu, berhati-hatilah kita nanti ketika memilih, baik untuk menjadi wakil kita ataupun untuk menjadi presiden kita. Jangan milih karena siapa-siapa Pak, tapi pilihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita lakukan itu diminta bertanggung jawabannya. Semoga Allah berikan kita wakil-wakil rakyat yang baik-baik dan diberikan presiden yang baik menurut Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ya, udah diaminkan saja. Ya. Demikian, ada pertanyaan dipersilakan. Silakan. Kita kan untuk memilih pemimpin ini kan berarti untuk menjamin kehidupan di masa depannya ya, Ustaz ya. Terus kalau umpama ada pemimpin A, B, C yang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin, kita memutuskan untuk tidak memilih karena kita melihat akan adanya kezaliman dari pemimpin A, B, C tersebut, Ustaz. Terus hukumnya dalam Islam apa? Kalau kita tidak memilih pemimpin tersebut, dan kalau kita memilih kan berarti kita mendukung kezaliman. Sementara kalau kita tidak memilih, kita juga tidak bisa menghentikan kezaliman. Hukum dalam Islam seperti apa Ustaz? Karena kebetulan mungkin tahun ini saya nggak memilih juga. Ya, jadi begini Bang. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu membahas khusus masalah itu. Memilih itu wajib. Kalaulah di antara 3 pilihan itu, ya semuanya orang jahat, pilihlah yang sedikit. Begitu. Pilihlah yang sedikit. Itu dia. Apalagi tamu kita ada yang baik. Apalagi. Nah, ya makanya gitu. Jadi kalaulah tiga-tiganya itu jahat, ya pilihlah yang sedikit kejahatannya. Itu. Jadi pokoknya kalau ya saya membaca Al-Qayyum itu hukumnya wajib. Ya, hukum memilih pemimpin. Jadi jangan enggak milih, ya. Ada kawan, saya kok caleg enggak milih Pak Ustadz, tapi presiden saya milih.
Nah, itu kawan-kawan itu, kawan-kawan dari golongan kawan sebelah itu. Ya, ya kawan-kawan kita sebelah Pak, yang tadi datang cuman keluar lagi tadi itu. Itu kan orang sebelah itu. Artinya yang pemahaman salafi itu, ya, itu rata-rata mereka tak milih caleg tapi milih presiden. Karena itu wajib bagi mereka. Saya sudah ngomong sama mereka itu. Nah, itu aja Bang, jangan nggak milih Bang. Ya. Pilih. Mas itu tanggal 14. Nah, ya. Jadi kamu boleh masuk kantor ini kan. Baru pindah ya, baru pindah ya. Iya, baru kita Pak. Ya, jadi Pak, itu yang kita takutkan tadi yang dikatakan Umar bin Khattab itu sebenarnya. Rusaknya negeri itu satu kena orang alim yang otaknya duit itu yang merusak itu. Ya. Jadi kalau orang alim sudah ikut serta pula, ya, menjadikan sarana duit, nah itu yang kacau. Dan ini yang terjadi hari ini. Nah. Dah baik, lah Bang Jul ya, pulang balik Bang langsung ngantuk Pak pula. Nah, ya. Demikian Bapak Ibu, lebih kurang mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi